Assalamualaikum teman-teman. Bersama saya Bang Kelvin di cerita Hunting Skui Podcast. Tepuk tangannya Bang. Oh iya. Nah kali ini saya kedatangan bintang tamu ya. Ini bukan bintang tamu sih, jadi teman gitu, teman saya sendiri. Pemain apa ya? Oh iya, kamu pemain Urakan Sakti ya kamu ya. Urakan Sakti. Kalau boleh tahu siapa namanya? Saya belum kenal Pang-Pangan teh. Nama saya Botol. Ya botol. Jabat tangan nggak? Distika Listensi. Oh iya bang. Saya Bang Kelvin bos. Iya. Nah kali ini Bang Botol ini akan menceritakan tentang kejadian horor saat mencari ikan belut atau yang lainnya gitu. Dengan cara disetrum gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita serahkan kepada beliau yang lebih tahu. Kita tanya-tanya dulu. Gimana nih awal mulanya bisa kejadian seperti itu gitu. Assalamualaikum. Oke, nama saya Botol. Terima kasih saya sudah diizinkan untuk ngobrol di podcast ini. Jadi awal mula ceritanya begini. Saya berempat pergi menyetrum ya di awal tadi. Cari ikan gitu ya. Ya, sama ikan saya belut. Berempat pakai setruman. Nah, mungkin teman-teman bertanya apa itu setruman. Di sini saya akan sedikit jelaskan apa itu setruman. Setruman itu sejenis ya, kalau di ujungnya ada pakai besi, lalu pakai tenaga listrik yang berbangkitkan aki sama pakai lilitan. Pakai aki motor bisa. Bisa. Kawan-kawan ya. Kalau nggak terlalu beracip ya pakai aki motor, pakai aki Emang itu mobil. daya strumnya itu besar gitu pakai aja. Lumayan. Dulu ada pernah teman saya cerita temannya kena setruman itu langsung kayak ngejengkang gitu. Oh ngejengkang gitu ya. Iya. Kalau ngejengkang itu ngejuralit ke tukang gitu ya. Iya. Tapi mati ke rumah sakit. Enggak, cuman ya kaget doang. Ternyata mati brodek tahlilan gitu kata Juhna bisa merenya gitu. Bisa wae ya. Ngokrok. Langsung Numpang tuang. Oke, lanjut. Perempat itu sekitar jam 11-an malam ya. Terus kita pakai alat yang pakai cari belut. Terus ya setruman dapat 1 2. Waktu saya mau ganti sama teman-teman pakai alat yang mau cari ikan. Jaring kayak jaring gitu ya. Tiba-tiba nggak nyala. Waktu dimasukin ke air disetrumin, ikannya biasa, pada lalu lalang gitu. Oh, pada mentas-mentas gitunya. Ya kayak muntas-muntas gitu. Kesetrum tuh kalau. Enggak, Oh. biasa. Tapi Situ, itu apa? Waktu malam atau siang? ya malam sekitaran jam 11-an malam lah. Emang harus malam gitu kalau Iya. nyetrum non ya. Kalau siang mereka jarang keluar karena takut sama keadaan orang, sosok orang ya. Oh, mungkin takut hitam lah gitu ya. Kan panas gitu siangnya. Mungkin. Kalau malam kan mereka keluar cari makanan. Dan jarang juga kan malam-malam ada orang di sawah. Terus, nah singkat cerita langsung saya ganti lagi sama cari belut. Waktu saya setrumin ke air tuh, kok aneh, semuanya ikan itu pada mati. Waktu pakai yang cari ikan pakai jaring kok enggak. Oh, waktu itu diganti lagi langsung mati langsung. Iya. Di situ saya dan teman-teman kok aneh. Waktu yang mau pakai cari ikan kok gak nyala, waktu yang mau pakai cari belut kok nyala. Tapi Ya, di situ bisa suasana gimana, mencekam gitu atau? Ya lumayan sih, mencekam. Terus kita pakai yang belut itu sampai suatu ketika sampai ke sungai kecil-kecil gitulah. Ada jalan setapak di pinggirnya. Nah, teman saya waktu nyetrum dapat ya. Waktu mau cari kayak ikan apa belut gitu, di kodok gitu, kayak di kodok. Oh, di korobnya kan gitu ya. Ke tanah. Maafin teman-teman kalau ada bahasa yang tidak mengerti ya. Nanti diterjemahin lah.
saya. Kodok diambil, dapat satu buah lele ya, kayak lele kecil tapi lele kampung sekitar dua segini ya, seginian. Waktu yang teman saya yang di belakang lagi nyorotin senter mau berdiri, ngelihat pohon gede itu, ya gede, langsung teman Sebesar saya gimana tuh pohonnya kira-kira kalau boleh tahu? bisa sebesar, kalau sebesar bisa tengah pohon kelapa lah. Pohon kelapa sebesar Ya. gitu. Tapi ada ininya, ada daunnya. Ada, cuman di bawah sampai ke atas itu masih gak ada daun dulu. Nah, waktu beberapa meter langsung ada ranting sama daun. Nah, sebelum lanjutin ceritanya kita ngopi-ngopi dulu ya biar Oh enjoy iya, ini gitu ada ya. kopi ya. Kawan-kawan ya. Aduh. Cobain dulu. Ya enak, lumayan. Gimana, enak ya? Ya enak. Ah, enak. Jadi begini saya simpulkan buat kalian yang suka hobi malam cari ikan kayak gitu. Saya Oh iya, sarankan. bener lupa, cu. Itu yang waktu kejadian kamu lihat itu gimana ya? Oh iya, itu. Maaf ya, teman-teman, maaf ya. Maaf, lupa. Blank ini. Waktu itu teman saya langsung bilang, guys kita yuk balik lagi. Gue udah agak enak hati nih. Iya. Langsung kayak kata teman saya yang pakai setruman itu, yang bawa setruman, udah nanti kalau bahasa Sundanya mah kagok lah seetik deui. Teman-temannya kalau boleh tahu siapa, kalau boleh tahu gitu sama Irfan. Irfan, Mang Atek Atek. sama ya Ali. Oh ya, Ali. Sama Berempat saya. ya, berempat. Ya berempat. Kebetulan saya itu ada di belakang, teman saya yang di depan. Irfan ya yang bawa setruman. Saya jalan berdua, Ali sama Mang Atek. Waktu kejadian gimana gitu? Waktu sosoknya gitu. Nah waktu itu saya terus jalan, sampai di kayak kalau bahasa Sundanya mah pare lah, pare. Ya, padi. Ya padi. Saya terus jalan berdua dari depan duluan. Waktu saya mau masuk ke taman padi itu, tiba-tiba Bisa dijelasin gimana gitu suaranya atau kedengaran apa? buk 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 Gitu, buk gitu. kayak suara yang lagi nyangkul apa yang nebuk padi gitulah. Kalian bisa bayangin sendiri deh gimana gitu suaranya. Langsung saya dan teman saya otomatis langsung cepat-cepat buat keluar dari tanaman padi itu. Dan sesudah keluar, Tapi itu pas kejadiannya ada yang lari gitu, ada yang gimana gitu? Lari. kalau lari gak ada, cuman lari cepat-cepat gitu. Ya. Waktu saya udah ngelewatin semua tanaman padi itu, dan saya tiba-tiba ya nanti tamatnya mah di kayak di lapang-lapangan gitu ya, rata tanah. Waktu saya sama teman saya nengok sama Irfan, Itu kira-kira waktu mau pulang sekitar itu jam 12 malam. jam 12 malam. Pas. Itu di hari malam, Malam Selasa. hari Senin malam Selasa. Iya. Kliwon. Oh, Dan di kalian situ bisa bayangin. saya lihat ya lagi yang tebuk-tebuk lagi di depan hadapan saya sama Tapi teman dari keempat teman kamu itu ada yang gimana gitu? Ada yang takut, ada yang saya. Ada salah satu itu. ada. Namanya Ali. Kebetulan dia di belakang sama Mang Atek. Oh iya. Mang Atek di depan, Ali di belakang, Mang Atek yang sholatin center. Waktu Mang Atek juga gak denger buk. Mang Atek bukan malah terus jalan. Oh, dia penasaran mungkin ya. Iya, dia malah senterin itu suara, dan Ali pun ngeliat sosok. Langsung dia bilang astagfirullahaladzim. Tapi kedengeran gitu sampai ke yang Ya lain. kedengaran. Semuanya berempat itu nggak dengar. Sosok apa kira-kira kalau boleh tahu? Kira-kira yang Supaya dilihat jelas. Ali itu kayak ekor ular Ekor sebesar pohon kelapa. ekornya sebesar tanpa Pohon kelapa. kelapa. Ali pun nggak berani ya lihat ke belakang, ngelok ke belakang. Karena takut kepalanya ada di belakang, Iya dia kan, kalau lihat belakang gitu, waduh, langsung dibelit. lah gitu. Langsung di situ Ali nyuruh Mang Atek, terus Mang jalan Mang terus. Maaf, agak srek. Ya, Ali bilang itu cuma suara kodok ya, bangkong kalau bahasa Sundanya. gimana suaranya kalau boleh? Buk, buk. Suara kodok gimana ya? Bukan Kok. emang suara kodok gitu, kokok gitu. Langsung buru-buru dan saya pun
memanggil-manggil ya, mengatek sama Ali. Kalau bahasa Sundanya mah, mang cepat mang, cepat ke sini Ali. Oh jadi mereka ngalulang gitu nya di tukang. Iya kayak ngulang gitu. Langsung pas saya mau naik bisa, pas mau naik ngelihat lagi tanggal caringin kalau bahasa Oh Sundanya. caringin terus ini Jadi, kawan-kawan. Pokoknya tuh Ngeri kayak lah kalau dibayangin itu. gimana ya? Jadi pohon menjalar besar, langsung kayak ada tali-tali gitu ke bawah. Langsung saya itu serut, aduh, langsung beda awalnya tuh mencekam. Merinding gitu dari ujung kaki itu Dan saat itu pas jam 12 malam langsung kita berempat pun langsung pulang. Oh langsung Dan pulang. mau pas ngedakian kan mau naik ngelihat tanggal itu pohon itu, Ya. langsung saya buru naik sama si Irfan itu. Oh jadi langsung naik gitu. Iya, Nggak naik. mau ambil risiko gitu. Ya, langsung tunggu dulu Mang Atik sama Ali. Mang Atik Oh udah jadi nyampe. kamu waktu di atas teh mereka ketinggalan di belakang. Iya di bawah. Oh ketinggalan. Waktu mengatik ke atas, nah waktu jalan 1, 2, 5 menitan, langsung ingat Ali ketinggalan. Oh Langsung balik lagi ngelihat, disorotin sama Mang Atik. Ali cepat Ali. Alhamdulillah Ali pun naik juga selamat. Untungnya waktu itu gak ada kejadian apa gitu ya. Ya, alhamdulillah. Kalau ikan mah ada ikan lele, ikan bogo. Kalau ikan bogo itu sejenis lele tapi gak ada kumisnya. Jambang. Iya. Sama ikan sepat. Ikan sepat terus ikan Apa ya ikan gabus kan ikan gabus ya. Singkat cerita kita sampai di rumah, makan hasil tangkapan kita, dan kita senang bisa makan, dan kita alamin susahnya waktu nyari ikan itu, dan susah senang kita rasain semuanya berempat. Kita selamat alhamdulillah. Dan singkat cerita sampai situ sudah selesai. Nah jadi gitu teman-teman, ceritanya gimana dari pengalaman Mas Botol ini, gimana gitu, bisa di kolom komentar lah gitu kalau kurang serem, kurang apa gitu. Soalnya saya baru pertama kali nih bikin video gini. Mungkin dari kalian semua ada yang pernah nyetrum gitu, boleh di kolom komentar tulis lah. Pesan-pesan apa sih yang dapat diambil gitu dari kejadian itu? Ya pesan dari manfaatnya, kalau kita jaga alam, alam pasti jaga kita. Dan saranin tips ini ya buat kalian yang suka hobi cari hewan-hewan malam ya kayak berpetualang gitu. Ya. Harap jangan ngomong sompral, jangan berpikiran kotor. Apalagi ngelakuin ya merusak alam itu. Jangan. Saya berpesan jangan. Karena mereka tidak suka diganggu. Kalau kalian mengganggu mereka pun. Dan emang itu rumahnya mereka gitu. Iya. Kita hanya bertamu. Iya, hanya bertamu. Nah, segitu dulu ya teman-teman cerita dari saya Bang Kelvin dan teman saya Bang Botol. Nanti kita lanjut lagi lah kalau ada waktu gitu. Hans Kui Ting Pod, Hunting Sukui Podcast. Dadah. Terima kasih. Bye.